Halo YouTube, selamat datang di channel Paul Wheel Drive. Kali ini kita akan membahas sejarah singkat Toyota Fortuner. Sejarah Toyota Fortuner sebagai SUV ikonik di Indonesia memang patut diketahui. Penyebabnya, mobil ini memiliki peminat yang lumayan banyak. Terbukti Fortuner bertahan di tanah air selama 16 tahun. Fortuner sendiri diciptakan dengan mengusung platform IMV Innovative International Multipurpose V, alias gabungan dari DNA Hilux dan Kijang Innova. Awalnya SUV tersebut hadir dalam bentuk impor utuh atau CBU. Kemudian, karena tinggi peminat, maka mulai diproduksi di Indonesia. Totalnya sampai sekarang memang baru 2 generasi Toyota Fortuner. Walau begitu, transformasinya cukup banyak dari tahun ke tahun, hingga akhirnya berwujud Fortuner seperti yang dijual saat ini. Toyota Fortuner generasi pertama meluncur tahun-tahun 2005. Mungkin sebagian kamu masih ingat jika awalnya Mobi. Toyota Fortuner masuk ke Indonesia berstatus sebagai kendaraan rakitan Thailand. Lalu diperkenalkan pertama kali pada gelaran Indonesia International Motor Show IIMS tahun 2005 silam. Toyota Fortuner mula-mula menggunakan mesin bensin 2 TRV dengan 2 varian. Di antaranya ada 2.7G dan 2.7 volt yang mana bertenaga 161 tenaga kuda. Fortuner kala itu juga menggunakan penggerak 4x4. Fortuner mulai dirakit di Indonesia tahun-tahun 2007. Fortuner mula-mula import utuh dari Thailand. Karena antusias pasar yang lumayan besar, pada tahun 2007 Toyota Fortuner dirakit secara completely knockdown CKD di Indonesia. Saat itu, Fortuner sudah memiliki kandungan lokal sebanyak 40%. Saat ini, kandungan lokal alias TKDN tingkat komponen dalam negeri Toyota Fortuner sudah mencapai 70%. Hal ini terbukti, Toyota Fortuner sudah mendapatkan program subsidi PPNBM yang sedang digulirkan pemerintah. Di tahun yang sama, atau tahun 2007, Toyota Fortuner mendatangkan varian mesin diesel dengan kode mesin 2K DFTV berkapasitas 2.5 liter D4 di turbo common rail injection dari Thailand. Hanya saja, ketika itu cuma ada transmisi manual. Transmisi otomatis jadi opsi untuk Fortuner mulai tahun-tahun 2009. Sementara, varian diesel tetap diimpor dari Thailand. Negeri Gajah Putih memang dikhususkan sebagai negara pengembangan mesin diesel Toyota di Asia. Toyota Fortuner VNT hadir tahun ke-2012. 7 tahun berselang, sejak pertama kali Fortuner mengaspal di Indonesia, ramai dikabarkan adanya generasi kedua. Tentu hal itu sangat diharapkan oleh pecinta Fortuner. Tak sabar konsumen tanah air ingin memiliki Fortuner dengan status all new. Tapi sayang pada tahun 2012. Sejarah Toyota Fortuner cuma menghadirkan versi facelift. Sedikit menghibur, mesin diesel Fortuner facelift ini dibekali dengan turbocharger yang lebih istimewa. Mesin itu diberi geometri turbin bervariasi atau variable geometry turbocharger VNT. Dari sisi performa sungguh istimewa. Toyota Fortuner generasi kedua meluncur tahun-tahun 2016. Rupanya Fortuner dengan status all new baru muncul di tahun 2016. Disinilah sejarah Toyota Fortuner generasi kedua dimulai. Wajah jauh berbeda, tampilannya dipermak habis-habisan dibanding model lama. Tak hanya eksterior, interior, dan mesinnya tak luput dari ubahan. Memang, ubahan paling mencolok ada pada bagian depan, tepatnya pada lampu utama yang lebih sipit, fog lamp, dan grill. Dimensinya juga ikut beda. Fortuner tahun 2016 lebih panjang 100 mm, lebih lebar 15 mm, dan 15 mm lebih rendah, sedangkan jarak sumbunya lebih pendek 5 mm. Fiturnya pun semakin canggih. Sebut saja electronic balance, emergency braking force distribution, support for step departure, downhill, rear differential lock, dan di rev selection mode. Jantung pacunya ada beberapa. Disesuaikan dengan variannya, untuk mesin diesel kini pakai kapasitas lebih kecil yaitu 2,4 liter yang dilengkapi induksi turbo. Walau demikian, secara performa lebih buas, diput daya itu bisa melontarkan torsi 400 Nm dan tenaga 149
PS. Kemudian, mesin bensinnya berkubikasi 2,7 liter. Di atas kertas bisa melontarkan torsi puncak 242 Nm dan tenaga maksimal 163 PS. Kedua opsi mesin Fortuner itu dipadankan dengan sistem transmisi otomatis 6 percepatan. Fortuner Facelift High tahun 2020. Kelebihan Toyota Fortuner Facelift tahun 2020. Model terbaru, Toyota Fortuner muncul di pertengahan tahun 2020 di Thailand. Ada 2 varian untuk versi facelift ini, standar dan legender sebagai tipe tertinggi. Kemudian di Indonesia, mobil SUV ini hadir pada akhir tahun 2020, hanya saja di tanah air. Agak berbeda dari Thailand karena tidak memiliki varian legender. Versi tertinggi di tanah air tetap dipegang oleh TRD Sportivo. Ubahan Fortuner Facelift 2020 dengan sebelumnya ada di tampilan yang lebih gagah. Lalu fitur-fiturnya juga ditingkatkan. Hal ini terlihat dari desain baru di bagian paras. Ada pula penggunaan grill dan garnish pada lampu LED yang dirancang lebih besar. Desain pelek juga berubah, sehingga menyiratkan kesan tangguh sebuah SUV. Lalu masuk interior. Kini muncul panel instrumen 4,2 ini yang dilengkapi dengan opening animasi baru. Ada pula wireless charger, head unit layar sentuh 9 inci dengan fasilitas NFC untuk mengecek saldo Emone. Bicara kenyamanan, Fortuner Facelift 2020 dapat seran monitor yang bisa mengetahui gambar real time sekeliling mobil. Alhasil, ketika parkir atau melaju di gang sempit, lebih mudah. Fitur keselamatannya pun semakin oke. Ada blind spot detection BSD untuk mendeteksi objek di area blind spot kendaraan, lane departure warning LDW untuk mendeteksi jalur yang dilalui, moving object detection mode untuk mendeteksi objek bergerak di sekitar mobil. Dan ada juga headway monitoring warning HMW untuk memantau jika ada mobil lain masuk ke dalam area safety no Fortuner. Istimewa bukan? Toyota Fortuner GR Sport meluncur tahun 2021. Sejarah Toyota Fortuner berlanjut dengan kemunculan varian GR Sport. Buat pabrikan berlogo T, GR Sport atau Gazoo Racing menggantikan TRD Sportivo sebagai varian tertinggi. Tidak cuma di Fortuner, tapi juga di produk-produk Toyota lain. Fortuner GR Sport tidak hanya bermodalkan tampilan dan desain yang lebih sporty, namun juga dibekali dengan sebuah fitur baru. Soft tangguh 7-seater yang dapat diandalkan di segala medan ini, kini dilengkapi dengan fitur No Adaptable Auto atau with Dual Zone. Sementara, untuk mesin tidak ada ubahan. Masih tersedia opsi Fortuner diesel dan bensin. Demikian ulasan terkait sejarah Toyota Fortuner di Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.